Oh, begini cara mereka ngetes performa game. Sampai dikurung segala. Oh, baterai silikon karbon dalamnya kayak begini ternyata ya. Ini ngetes konsumsi daya tapi udah pakai robot semua. Jumpa lagi di Jagat Review. Kali ini saya lagi diundang sama Oppo headquarter yang ada di Dongguan, China, untuk ngiter-ngiter ke pabrik mereka yang ada di sini nih. Dan kita juga akan ngiter juga ke lab hardware mereka, ke lab software mereka. Sebelumnya mungkin kalian udah pernah nonton ya video keliling pabriknya Oppo yang ada di Tangerang di Indonesia. Tapi yang di China ini lebih gede coy. Buset. Yuk temenin saya jalan-jalan kali ini. Selamat datang di video jajal, jaga jalan ikutan. Oke, sebelum mulai, saya mau kasih tahu kalau di trip ini, seluruh videonya direkam pakai Oppo Find X9 Pro. Alat bantu saya cuma mini tripod dari Ulanzi ini aja nih, yang ditempel pakai magnet. Kita lanjut ke lab tour bagian pertama. Di awal kita diajak untuk mendengarkan presentasi dari direktur manufakturnya nih. Jargon mereka kali ini adalah Apex Guard. Pada dasarnya ini adalah filosofi dan paket standar kualitas yang ditargetkan Oppo ketika mengembangkan sebuah produk. Di balik smartphone Oppo yang terkenal tangguh dan jarang rusak ini, ada tim mereka yang melakukan lab testing sedemikian rupa dengan tujuan memastikan hardware dan softwarenya itu optimal. Berikutnya kita diajak ke lab tes materialnya Oppo. Pertama kita diperlihatkan material silikon karbon dari baterainya Oppo Find X9 Pro. Pada dasarnya, silikon karbon ini memang memungkinkan kapasitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan lithium biasa dengan ukuran penampang yang sama. Makanya 7500 mAh di Oppo Find X9 Pro tuh bisa tipis. Selanjutnya ada lab testing gesekan. Ini dicontohkan pakai material dasar Oppo Find N5. Mereka mau lihat seberapa kuat materialnya melawan gesekan. Lalu di lab berikutnya ada pengujian back cover Oppo Find N5 juga. Mereka menguji durabilitasnya juga di sini. Lalu di lab material yang ini kita juga ditunjukkan kalau Oppo bisa merancang sendiri kaca layar smartphone mereka. Di sini mereka bereksperimen desain layarnya mau seperti apa. Tadinya saya pikir mereka produksi sendiri kacanya nih. Tapi ternyata ini lebih buat eksperimen aja ya. Produksinya tetap outsourcing karena area ini tuh bukan manufaktur sebetulnya. Ini adalah lab R&D-nya. Berikutnya kita diajak untuk ikut seminar lagi membahas Color OS. Di seminar ini, Oppo mendemonstrasikan sebagian teknis dari Color OS dan bagaimana mereka bisa mencapai UI yang smooth. Hal yang menarik perhatian saya adalah Oppo paham nih, kalau mulus di kelas flagship mah udah biasa. Tapi mereka juga mengusahakan Color OS ini bisa smooth meskipun di smartphone mereka yang spesifikasinya rendah. Terakhir sih saya cobain Oppo S6 series, memang terbukti sih Snapdragon 685 aja. Experience software itu bisa mulus lancar kalau pakai Color OS. Nah, selesai dari teori, kita diajak ngiter lab uji software mereka. Jadi ternyata mereka punya ruangan khusus untuk menguji softwarenya ya. Coba lihat deh, di satu rak aja ada smartphone sebanyak ini. Yang dites tuh ada apa aja sih? Ada app pihak pertama, contohnya ya seperti app bawaan Oppo, lalu ada app pihak kedua seperti dari app Google, dan ada aplikasi pihak ketiga juga. Dari semua pengujian ini, ada dashboard yang memberi laporan hasil tesnya seperti apa. Keren nih. Berikutnya kita diajak ke lab pengujian konsumsi daya. Laboratorium ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan pengujian yang kompleks dan efisien karena sebagian besar pengerjaannya sudah otomatis dan pakai robot ya. Tujuannya buat apa sih lab ini? Tujuannya itu membuat setiap smartphone Oppo lancar dan hemat daya dalam situasi apapun. Dan mereka juga mengoptimalkan keseimbangan daya sejak tahap desain melalui simulasi berbasis AI. Pengujiannya itu mencakup pengujian pada tingkat komponen, aplikasi, sistem, dan simulasi skenario penggunaan dunia nyata. Dan tentunya ini kompleks ya. Untuk skala dan kapabilitas laboratoriumnya, ini dilengkapi lebih dari 100 perangkat profesional dan mendukung lebih dari 100 smartphone yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak berhenti-berhenti nih. Apa aja sih dikerjain di sini? Yang pertama, dia pakai sistem AI yang secara otomatis menganalisis dan menghasilkan jadwal serta alokasi tugas yang optimal. Lalu, yang keren menurut saya, itu untuk transportasi unit pengujiannya, itu sudah pakai robot ya. Robot itu kayak begini. Dan untuk pengujian smartphone-nya sendiri, itu dia pakai lengan robotik yang meniru tindakan pengguna seperti lagi swipe-swipe atau lagi nge-tap. Dan robot ini punya akurasi dan presisi yang tinggi. Untuk membuat laporan, sistem secara otomatis menghasilkan laporan pengujian konsumsi dayanya secara real-time. Yang menarik perhatian saya, alat pengujian mereka bahkan bisa menguji stabilitas frame rate pada perekaman video. Asli, ini saya suka banget nih pengujiannya. Tapi saat saya tanya, ini softwarenya pakai apa ya? Jawaban mereka ini ternyata software in-house ya, bukan software yang dibuka untuk publik. Laboratorium ini disimpulkan sebagai mesin senyap
di balik kualitas produk Oppo yang lancar, stabil, dan tahan lama. Kemudian dari sini kita diarahkan untuk melihat pengujian sinyal mereka dan beberapa lab mereka yang punya soundproofing luar biasa. Kita kalau masuk ke ruangan ini bisa bikin kuping tuh berdenging. Dan terakhir kita dikasih lihat bagaimana tim R&D mereka menguji performa game pada smartphone-nya. Bisa kita lihat tangan mereka dikurung di kotak seperti ini supaya suhu dapat dikontrol penuh. Ternyata standar mereka menguji di suhu ruangan 30 derajat Celcius ya. Lalu bagaimana mereka mengukur frame rate-nya? Ya, ternyata pakai perf dockings. Ya, sulit sih memang ya. Software monitoring yang level enterprise begini memang gak banyak pilihannya. Perf dock masih jadi standar industri di smartphone saat ini. Pada akhirnya video ini untuk apa sih? Yang pertama, tentunya Oppo mau flexing dong coy. Mereka mau flexing R&D center-nya itu luar biasa besar. Lalu Oppo juga mau kasih lihat kalau mereka berkomitmen tinggi dalam urusan kualitas produk. Bukan investasi yang murah loh bikin R&D begini. Ini semua ditujukan supaya saat smartphone sudah sampai ke tangan konsumen, produknya optimal dari segi hardware dan software-nya, serta memastikan produknya tuh nggak mudah rusak. Nah, pertanyaannya, apakah tujuan Oppo ini tersampaikan dengan baik ke konsumen? Kalian sendiri yang sudah pakai smartphone Oppo, gimana nih rasanya? Terbukti gak kualitas smartphone Oppo ini? Kemudian video ini juga menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan smartphone dari awal sampai jadi, itu tuh kompleks loh. Tapi kita juga bisa bilang ini seru, terutama untuk yang menyukai teknologi. Kalian sendiri ada gak sih yang pernah kepikiran gitu? Kerja di tempat seperti ini? Kalau kalian ngerasa bisa ngerti smartphone yang bagus itu seperti apa, mungkin bisa coba gabung divisi R&D-nya Oppo. Akhir kata, thank you Oppo atas undangannya. Bagi saya, semakin besar tim R&D sebuah perusahaan, artinya mereka semakin niat untuk bikin HP bagus. Yang diuntungkan siapa ujung-ujungnya? Ya konsumen tentunya ya. Ditunggu Oppo untuk flexing-flexing teknologi berikutnya. Thank you juga buat kalian yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video pembahasan teknologi berikutnya.